Nah, untuk ini, yang pertama kemarin ya, soal yang pertama, mengapa astronot yang berada di dalam pesawat luar angkasa yang mengorbit bumi merasa tidak mempunyai berat? Jawabannya adalah C, karena pesawat luar angkasa dan astronot di dalamnya berada dalam keadaan jatuh bebas terus menerus. Jadi, saat astronot dan juga pesawatnya mengorbit bumi, itu mereka memiliki kecepatan yang sama gitu karena sama-sama mengorbit bumi pada radius yang sama gitu sehingga astronotnya tidak merasakan berat gitu dan cenderung tidak menempel karena kecepatannya sama gitu atau berada dalam keadaan jatuh bebas terus menerus. Hal ini karena dalam kecepatan yang sangat tinggi sehingga berputar atau tidak bisa jatuh gitu. Kemudian untuk yang nomor dua yang kemarin ya, sebuah stasiun ruang angkasa mengorbit bumi pada ketinggian sama dengan jejari bumi. Berapakah kecepatan gravitasi yang dirasakan oleh astronot yang berada dalam stasiun ruang angkasa itu jika percepatan gravitasi di permukaan bumi G 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi dari persamaan F sama dengan M kali A gitu ya. Sebenarnya ini apabila digambarkan keadaannya tuh seperti ini. Misalnya adalah bumi. Nah, terlalu itu ya. Digambarkan bumi itu punya jari-jariannya adalah bumi dan jari-jari R. Nah, si stasiun ruang angkasa ini mengorbit ketinggiannya sama dengan jari-jari bumi. Jadi pada jarak R juga dari permukaan bumi, itu ada suatu satelit. Maka ini adalah lintasan orbitnya. Tidak bisa. Nah, lingkaran begini. Kita menganggap lingkaran. Nah, dari persamaannya, itu kan satelit ini memiliki gaya ya, ditarik ke bumi dengan itu adalah gaya gravitasi. Kayak gitu. Nah, samaannya ini. Fd sama dengan M kali G. Dengan gaya gravitasi itu adalah G N M per R kuadrat. Maka untuk mencari G itu persamaannya G besar, N besar per R kuadrat. Di mana M ini adalah massa bumi, G itu adalah ketetapan. Nah, dari sini kan kita tahu kalau hubungan dari R kuadrat dengan G itu adalah perbanding terbalik. Maka kita bisa menggunakannya sebagai perbandingan di sini. GA per GB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Jadi, ini perbandingan terbalik gitu. Kemudian dihitung, dimasukkan RB itu adalah jarak dari bumi ya. Kemudian RA itu jaraknya satelit gitu. Nah, satelit itu kan R dari permukaan bumi. Kalau dari pusat bumi kan berarti R ditambah R jadinya 2R. Dihitung R sama R ini menghilangkan, mengeliminasi. Jadi tinggal 1/2 kuadrat tuh 1/4. Ini jadi 4. Maka 9,8-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 9,8 dibagi 4. Hasilnya yang B. Gitu. Sedikit review dari pertemuan yang kemarin. Terus ini nomor 3. Sebuah planet X memiliki massa 2 kali massa bumi, tetapi jejarinya setengah kali jejari bumi. Jika G adalah percepatan gravitasi pada permukaan bumi, berapakah percepatan gravitasi pada permukaan planet X tersebut jika dinyatakan dalam G? Bentarnya tuh mau kasih garis-garis tapi nggak kelihatan tutupan. Hmm, iya. Jadi ada planet X memiliki massa 2 kali nih diketahui
Ini adalah massa planet X. MX-nya itu adalah dua massa dari bumi, M besar gitu ya. Kemudian jari-jarinya RX setengah R itu jari-jari bumi, dan dia adalah percepatan gravitasi permukaan bumi. Berapakah kecepatan gravitasi permukaan planet X tersebut? Nah, kita tahu tadi ya, gravitasi permukaan itu tuh rumusnya adalah Gm per R kuadrat. Itu untuk planet. Kalau untuk planet, ini adalah gravitasi permukaan planet. Nah, ini massa planetnya. Dan G itu konstanta gravitasi universal. Kemudian R itu berarti karena di permukaan, maka R-nya adalah jari-jari planet. Nah, sedangkan kalau yang satelit tadi ya, itu adalah jarak pusat ke satelitnya, kayak gitu. Nah, karena tadi jarak yang acuan, kalau yang nomor 3 itu adalah permukaan, maka R-nya itu sebesar jari-jarinya, jari-jari dari planet. Kemudian tinggal dimasukkan aja. Dinyatakan dalam G ya berarti. Berarti kalau untuk gravitasi bumi ya, kita harus mendefinisikan dulu G itu definisi. G itu apa? Nah, G tadi ya Gm per R kuadrat gitu ya. Ya, berarti G adalah Gm per R kuadrat. Kemudian untuk yang planet X-nya, Gx sama dengan Y dikali mx per Rx kuadrat gitu kan. Maka G dikali mx-nya adalah 2m per Rx-nya setengah R, ini dikuadratkan. Menjadi G dikali 2m per ini R kuadrat dibagi dengan 4. Nah, atau bisa ditulis 2GM dibagi dengan R kuadrat per 4. Atau 2GM dikali 4 per R kuadrat. Maka GX sama dengan 8 GM per R kuadrat. Kita tahu GM per R kuadrat itu sama dengan G. Ya, maka diperoleh GX-nya adalah 8G. Betul. Ini jawabannya yang di nomor 3 ini ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, mungkin aku lanjutin dulu ke nomor 4 ya. Nomor 4, sebuah wadah berbentuk silinder yang terbuka tutupnya dengan tinggi 2 meter dan luas alas 1 meter persegi diisi penuh dengan air dengan massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3. Berapakah tekanan pada dasar tabung jika tekanan atmosfer tersebut 101, itu koma atau ribu, 101.325 PA dan percepatan gravitasi tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini berhubungan dengan tekanan udara ya.
diketahui ya, seperti ada sebuah wadah yang berbentuk silinder. Dan dia terbuka. Dan dia terisi penuh dengan air ya. Maka ini adalah laut penuh dengan air. Luas alasnya 1 meter persegi. Tingginya ya 2 meter. Dengan massa jenis air raw-nya itu adalah 1.000 kg per meter pangkat 3. Nah, kita mencari tekanan di dasar tabung. Nah, untuk mencari tekanan di dasar tabung, itu kan dia mempunyai tekanan atmosfer ya. Nah, ini adalah PA gitu ya. Dan di sini juga memiliki tekanan yang disebabkan oleh air gitu, atau tekanan hidrostatis. Maka untuk mencari tekanan di dasar tabung itu kita memakai rumus tekanan total. Oke, total ya. Ini dengan PA ditambah pH atau kita tahu pH itu persamaannya rho pH. Nah, di sini PA itu adalah tekanan atmosfer, kemudian rho itu adalah massa jenis air atau fluida ya, massa jenis fluida. Fluidanya tidak melulu air ya. Kemudian G itu percepatan gravitasi, kemudian hanya tinggi air. Nah, ini H itu tergantung dari titik acuan. Kalau dasar, ya dari dasar ini, dasar silinder, maka yang digunakan itu adalah tinggi silinder itu semua. Kalau misal yang ditanyakan adalah di tengah-tengah, maka ketinggiannya itu diukur dari tengah-tengah sampai ke permukaannya, kayak gitu. Tinggal dimasukkan ya, maka P sama dengan PA tambah rho BH sama dengan PA-nya itu adalah 101.325 ditambah rho airnya 1.000 kali 9,8 dikali hanya adalah diameter. Maka 101.325 ditambah 98 kali 2 itu adalah 196 ya, 109,6 1,6 berarti 19,6 19.600 ya. 101.325 tambah 19.600 perbandingan ini 5 2 3 tambah 6 9 ya, 0 1 1 1 0 atau berapa, 120 ya. hmm. 19.600 tambah 121 ya 120.925 Pascal. Jawabannya yang untuk yang ini apakah ada yang ditanyakan? Jadi kalau belum, lanjut nomor 5. Sebentar, aku screenshot dulu.
Ini nomor 5, suatu pipa terdapat bagian pipa yang luas penampakannya besar dan kecil. Jika pipa tersebut dialiri oleh air, manakah pernyataan berikut yang benar terkait aliran air pada pipa tersebut? Hmm, A, B, C, D, E. Ya, jawabannya yang betul yang C ya. Sudah ada uran-urannya. Karena di aliran pipa, tuh, memang debitnya itu konstan gitu ya. Jadi saat pipa dengan luasnya berbeda, tuh satu sama dengan Q2. Atau di mana Q itu adalah debitnya. Kemudian karena kita ketahui bahwa Q atau debit itu sama dengan A dikalikan dengan V, maka berlaku hukum kontinuitas ya. Dengan mensubstitusikan persamaannya ke ini bit air. Jadinya A1 P1 sama dengan A2 P2. Nah, di sini A1 itu adalah luas penampang. Ya, A itu luas penampang ya. Penampang. Dan V itu adalah kecepatan. V adalah kecepatannya. Nah, kalau nah misalkan ini mengalirnya ke sini ya. Terus kalau misal ada percabangan, itu juga berlaku hal yang sama. Ini misalkan airnya itu sini dan keluar menuju pipa ini. Misal ini adalah pipa yang pertama. Kemudian airnya masuk dari pipa pertama, keluar pipa kedua, keluar pipa ketiga. Maka berlaku juga hukum itu, debitnya itu sama. Maka Q masuk ya, Q keluar. Atau kalau di sini kita bisa simbolkan Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Dan ini jadi A1 P1 sama dengan A2 P2 ditambah 3 P3. A dan P tadi adalah A-nya luas penampang, P-nya kecepatan aliran. Begitu untuk yang nomor 5. Apakah ada yang ditanyakan?
Kalau kita lanjut ke nomor 6 ya. Terdapat desain bendungan seperti pada gambar di bawah. Jika bendungan mempunyai dimensi panjang L 8 km, lebar 9 km, dan kedalaman maksimum 20 meter berapa gaya pada dinding jika densitas air 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, untuk kasus bendungan seperti ini ya, ini adalah panjang L-nya 8. Tulis. Dan kedalaman maksimum adalah 20 meter. Berarti ini ya, soalnya 20 meter. Berapa gaya pada dinding hingga densitas air 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, kita tahu kalau F itu atau gaya P dikali A. Atau dari persamaan P tekanan sama dengan F per A gitu ya. Maka P sama dengan F dikalikan dengan A. Di sini yang digunakan dalam kasus kedalaman bendungan itu adalah tekanan rata-rata. Karena pasti tekanan dari kedalaman tertentu itu berbeda-beda. Yaitu persamaannya adalah rho G H per 2. Makanya di soal ini di highlight hanya itu ada di tengah-tengah gitu ya. Dan ini ada F yang di tengah-tengah gitu. Hmm, tinggal dimasukkan ya. F sama dengan P dikalikan dengan itu. Sama dengan rho G H per 2 dikalikan dengan itu. Hmm. Ah ya, kenapa pakai tekanannya adalah rho GH? Karena dia ada di air. Maka pakai tekanan hidrostatis ya ini. F-nya adalah gaya, ini tekanan, hanya luas. Nah, luasnya itu ini ya, gitu. Jadi gayanya menekan bendungan gitu. Terus dimasukkan rho air tadi adalah 1000. Densitas itu sama dengan massa jenis ya. 1000 dan G-nya atau percepatan gravitasi kita pakai 9,8 dikali H per 2. Hanya itu adalah 20 dibagi 2. Kalikan dengan A. A itu luas. Luas maka panjang dikalikan dengan lebar. Karena ini kedalaman ya, luasannya tadi. Maka ini lebar, ini panjang. Gitu. Sama dengan L dikalikan dengan H. Sama dengan 8 kilometer. Atau 8 kalau 8 kilo dijadiin meter jadi 8.000 ya. Dikali 20 meter. Sama dengan 20 dibagi 2 tinggal 10 ya. Jadinya 1000 kali 98 dikali 8 kali 2 itu 16 ya. Dikali 10.000 sama dengan ini 3 tambah 3 6 tambah 1 7. 10 pangkat 7 kali 98 kali 16.
98 kali 16 itu hasilnya adalah 1568 ya. 1568 dikali 10 pangkat 7. Nah, ini mau dijadikan kali 10 pangkat 9. Jadinya 15,68 dikali 10 pangkat 9. Jawabannya yang A. Tuh, soal nomor 6 ini apakah ada yang ditanyakan? Mbak, Ya, berarti kalau nggak ada keterangan yang seperti itu dan kira-kira tengah hanya di tengah gitu, boleh kita asumsikan langsung setengah gitu. iya, langsung diasumsikan setengah. Oh, oke. Bagus, Mbak. Oke, ada lagi yang bertanya? Ini untuk kasus yang bendungan ya. Kalau kasus yang lain tetap pakai tekanan total. Nah, beda lagi kalau kasusnya tuh ada di dasar bendungan gitu. Ditanyakan tuh gaya yang dirasakan dasar dasar sini. Begitu. Berarti pakai tekanan total. Hanya nggak dibagi dua. Karena ya memang kedalamannya kan di sini. Seperti itu. Dan langsung menyentuh ke sini yang berarti gayanya. Oke, kalau belum ada, lanjutkan ya ke nomor 7. Terdapat bejana berhubungan seperti pada gambar. Jika bejana tersebut diisi air, maka pernyataan manakah yang benar? Pipa A, B, C, D. Pipa A mempunyai permukaan air paling tinggi. B mempunyai permukaan air paling tinggi. C permukaan air paling tinggi. D mempunyai permukaan air paling tinggi. Dan E semua pipa mempunyai permukaan air yang sama. Jawabannya yang E ya. Semua pipa berada pada ketinggian yang sama. Karena di sini tidak ada pipa yang ditutup gitu. Kalau misal ada salah satu yang ditutup, ya tapi belum ada itunya juga sih. Dia airnya seberapa. Jadi misal dia ditutup dan diketahui air yang di sini sedikit, tapi nggak tahu jumlah airnya berapa juga. Ya, ya. Pokoknya kalau dia terbuka semua dan berhubungan, itu adalah permukaannya sama. Itu dia. Oke. Jadi prinsip yang bekerja itu adalah pada apa ya ini bejana ya bejana berhubungan bejana berhubungan tekanan ya tekanan di setiap titik yang sama di setiap titik pada kedalaman yang sama adalah sama atau harus sama. Maka saat dia berada di titik sini ya, misal ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D dengan tinggi titiknya atau kedalaman titiknya itu sama, ya dimasukkan aja coba. PA sama eh sama dengan PB, sama dengan PC, sama dengan PD, karena tekanannya harus sama ya. Di mana P itu adalah
rho GH, dan dimasukin dulu. Rho A, GA, HA, rho B, GB, HB, rho C, CC, HC, rho D, GD, HD. Nah, kita tahu bahwa rho itu massa jenis ya, massa jenis air, massa jenis fluida, dan G itu adalah tetapan gravitasi. Di sini kita tahu kalau G itu harus sama ya, karena selalu sama, atau konstanta. Hmm, Dan rho A-nya karena dia terhubung, maka fluidanya juga sama. Nah, karena sama, ini bisa diabaikan gitu. Maka agar tekanannya mereka sama, berarti kan ketinggiannya juga sama. HA sama dengan HB, sama dengan HC, sama dengan HD. Begitu. Itu untuk yang nomor 7. Dari sini ada yang ditanyakan. Ada pengaruhnya kalau misalnya tertutup nggak Mbak yang di sana? Gimana ada pengaruhnya atau misal tertutup gitu ya? Ada pengaruhnya. Jadi kalau tertutup, pasti nanti kayak gini. Aku copy dulu sebentar. Ya, kalau tertutup, misal yang A ditutup gitu ya. Kemudian dia dimasukin air dari yang D gitu. Maka ketinggian mereka akan sama ya di awal-awal sampai pada suatu saat permukaan salah satunya itu tertutup dan udaranya tidak bisa keluar lagi. Nah, yang A itu bakalan konstan berada di ketinggian ini ya, misalnya ini ketinggiannya H, dan yang B, C, D, misalkan airnya terus diisi, dia akan bertambah-tambah. Dan ketinggian dari B dan C dan D itu sama gitu. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi sama-sama. Oke, lanjut ya. Nomor ke-8. Ini nomor 9. 9 lagi. Satu benda yang terikat pada ujung pegang mengalami 20 getaran dalam 10 detik. Periode dan frekuensi getarannya, ini mungkin pakai sekali ya, tipe. 20 getaran dalam 10 detik periode dan frekuensi getarannya. Nah, dari ini bunyi ya, atau getaran itu jadi. Periode dan frekuensi. Kita tahu kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk
Satu getaran. Untuk mencapai ya, untuk mencapai satu getaran. Kemudian frekuensi, jumlah getaran, tiap detik atau tiap satuan waktu. Nah, yang dimaksud satu getaran itu adalah, ini misalkan bandul ya. Nah, ini adalah titik setimbang. Berarti dalam waktu dari A ke B, ke A, ke C, dan ke A lagi. Kalau dia adalah ke gas, saat dia setimbang, kemudian saat dia ditarik ya, ditarik dan berada di posisi yang sebelah kanan gitu ya. Maka setelah tarikannya dilepas, dia akan ke kiri dengan posisi yang lebih pendek dari sebelumnya gitu ya. A, B, C, maka itu juga seperti itu. A ke B, ke A, ke C, ke A lagi. Nah, rumus dari periode itu P sama dengan, eh, periode itu T ya. Periode itu simbolnya adalah T besar. Waktu per jumlah ya. T sama dengan T per N. Kemudian kalau frekuensi itu simbolnya adalah F kecil atau pakai nol. F sama dengan N per T. N jumlah putaran dan T itu adalah waktu. Nah, dari sini kita tahu kalau mereka tuh berkebalikan ya. T per N, kalau F itu adalah N per T. Maka ini hubungan T dan F. T itu sama dengan 1 per F. Atau F sama dengan 1 per T. Nah, dari sini kita tahu bahwa N-nya itu adalah 20 ya, 20 getaran. Dan T-nya 10 detik. Maka T adalah T per N. Itu adalah 10 per 20 sama dengan setengah. Maka F-nya itu jadi 2 per 1 atau 2. Tengah untuk 0,5, F-nya berarti 2. Jawabannya yang D. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau belum, aku lanjut ya ke nomor yang 9. Ini yang baru masuk boleh sambil presensi, aku kirim lagi di kolom chatnya. Bisa kan? Atau nggak bisa ya itu kolom presensinya, formnya? Bisa kok, Mbak. Oke. Nomor 9, osilator harmonik sederhana dapat berupa sistem Bagas ideal dengan konstanta Bagas K dan massa M.
yang digantung di salah satu ujungnya seperti pada gambar di bawah. Pada keadaan satu, ini keadaan satu ya. Massa berosilasi dengan periode T jika kemudian pegang pegas ya, dipotong hingga setengahnya, sementara massa yang digantung tetap, maka periode keadaan dua menjadi, untuk pegas, hubungan periode pada pegas yang digantung itu adalah T sama dengan W akar M per K. Ya, cukup banyak ya rumusnya, tapi kalian bisa mencatatnya di cheat sheet. M-nya adalah massa dan K-nya konstanta pegas. Nah, Pi-nya tuh ya Pi seperti biasa ya. Pi kalau di Excel kayak gini atau 3,14 atau 22/7. Kemudian T-nya adalah periode. Kalau ini ya, kasus ini dia kan dipotong dan masa yang digantung tetap, periode keadaan menjadi, ini kalau itu apa namanya analisisku itu adalah kan pegas dipotong dan panjangnya menjadi L aksen tuh menjadi L per 2. Nah, saat dia dipotong dan menjadi L per 2, dan kalau di gambar 2 ini dia tidak, apa namanya, tidak disambungkan lagi gitu, atau tidak dijadikan satu lagi, ini cuman setengahnya aja yang dipakai, maka konstanta pegasnya itu adalah tetap gitu, karena bahannya itu adalah sama gitu. Oh, tetap. Hmm. Tapi panjangnya beda, sebentar. Aku berpikir lagi. Oh iya, jadi kan ada, kalau teman-teman ingat tuh, ada pegas yang disambungkan secara paralel. Maka K total itu adalah K1 tambah K2 dan seterusnya. Sedangkan saat ininya disambung secara seri, KI seper K total sama dengan seper K1 tambah seper K2 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya mirip ya dengan K yang seri kayak gini. Nah, kita bisa hitung mungkin ya, seperkah sama dengan seperkah aksen ditambah seperkah aksen. Karena K aksennya ini ya, misalnya ini adalah K dan ini adalah K aksen, di mana K aksen itu adalah K total, K adalah K total dan K aksen adalah K
setengah. Maka per K sama dengan 1 ditambah 1 per K absen. Maka K sama dengan 2 per K absen. Maka K absen adalah 2K. Oh, berarti kalau dia dibagi, maka konstantanya akan jadi berlipat 2 kali. Ya, itu ya. Jadi begitu jawabannya. Untuk K-nya, maka tinggal kita masukkan saja ke persamaannya. T adalah 2pi akar M per K. Nah, ini untuk periode awal. Untuk periode akhir, T sama dengan 2pi akar M per 2K gitu ya. Maka kalau dipisah dijadikan M per K itu jadinya T sama dengan ini seperakar 2 dikali 2pi akar M per K. Nah, ini aku kasih aksen biar beda. Kan ini adalah sama dengan T ya. Maka T aksen sama dengan T per akar 2. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal ini apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini aksen aku masukin. Nggak usah ya. 2K. Udah aku masukin 2K. Pegas paralel dengan. Jadi kalau pegas itu berkebalikan dengan arus, rangkaian ya. Pegas panas. Pegas seri, paralel. Nah, paralel. Berkebalikan dengan hambatan gitu ya. Hambatan saat dia seri dan paralel. Oke, dari soal nomor 9 ini ada yang ditanyakan? Berarti kalau dipotong ya, berarti kalau gampangnya dia kan saat dipotong N kali ya, maka konstanta akhirnya itu sama dengan N dikalikan dengan K awal gitu ya. Kan N kali ya, berarti menjadi N. Menjadi N. Dipotong menjadi N, N bagian. Dan yang ditanyakan nomor 9. Kalau belum aku lanjutin ke nomor 10 ya.
Berikut ini adalah pernyataan yang salah pada benda terhubung dengan pegas yang mengalami getaran harmonik teredam. A. Amplitudo getaran berkurang secara eksponensial. B. Gaya redaman sebanding dengan perubahan posisi benda terhadap waktu. C. Frekuensi sudut osilasi hanya tergantung pada konstanta pegas dan massa benda. D. Gaya redaman berkebalikan dengan arah getaran. Energi mekaniknya tidak konstan. Nah, karena teredam, tentu energi mekaniknya tidak konstan ya. Betul. Dan amplitudo getaran berkurang secara eksponensial juga betul. Kemudian, gaya redaman sebanding dengan perubahan posisi benda terhadap waktu. Gaya redaman itu kan F sama dengan negatif karena dia melawan. B dikalikan dengan V itu adalah kecepatannya. Ini sebenarnya betul ya, karena kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Ya, jadi yang B betul dan yang C frekuensi sudut osilasi hanya bergantung pada konstanta gas dan massa benda. Hmm. Gaya redaman berkebalikan dengan arah getaran itu pasti betul. Sebentar aku coba cari dulu ya kalau frekuensi osilasi. Sebenarnya itu juga betul ya. Oh iya sama dengan akar KPM. Jadi yang salah yang apa ya? Dan amplitudenya berkurang secara eksponensial itu juga betul. Oh, karena dia getarannya teredam ya, ada unsur dari B-nya. Maka ya, jadi yang salah itu yang C ya. Ini jadi omega sama dengan akar K per M itu adalah frekuensi bendanya atau naturalnya. Sedangkan saat dia teredam itu ada gaya ini, min B per C, maka jadinya omega sama dengan akar ini 2 pi akar K per M min B per 2M. Gitu. Jadi ada unsur tegangannya. Maka jawaban yang salah itu adalah yang C. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Berkurang secara eksponensial itu kan persamaan dari kalau gaya teredam, samaan getarannya itu adalah X sama dengan A
eksponensial min dt per 2n cos omega t min pi 0 gitu. Dimana A itu adalah amplitudo ya. Kemudian ini adalah omega tuh frekuensi ya, dan V0 adalah fase awal. Tadi B adalah konstanta ya, T-nya adalah waktu, M-nya massa. Omega-nya frekuensi sudut, T-nya juga waktu. Di sini mungkin nomor 10 ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, aku lanjutkan ke nomor yang 11. Ketahui suatu tali dengan massa 100 gram, panjang 100 cm, ditarik mendatar dengan gaya tegang 16 Newton. Berapakah cepat terlambat gelombang yang melintas pada tali meregang tersebut? Diketahui ada tali, massanya adalah 100 gram. Dan kalau pakai R tuh disalahin. Harus pakai G doang. Dan panjang atau L ya, panjang 100 cm. Ditarik mendatar dengan gaya tegang atau F itu adalah 16 Newton. Cepat terlambat berarti V atau kecepatan. Kecepatan merambat tali mendatar itu dinyatakan dalam ini ya. V sama dengan akar dari F per G, di mana mu sama dengan M per L gitu. Maka V sama dengan akar dari F per mu adalah M per L, maka M L-nya naik. Tinggal dimasukkan ya. T sama dengan akar F-nya adalah 16, L-nya 100 cm, maka 1 meter ya. 100 gram itu kan berapa kilo ya? 123 0,1 kilogram. Maka V-nya akar dari berapa? 0,1 per 10 ya berarti. Jadi 150 rekom. Itu harusnya jawabannya tuh 12, sekian gitu. Nah, berhubung di sini nggak ada,
Ya, aku tulis di sini aja. Sebentar. Eh, macet. Sorry guys, tadi lagi ada macet bentar nih. Di 12, kalau di sini 6 ya, aku tahu ada meter per second. Mungkin awalnya ini 1000 ya, jadi harusnya apa ya 4 gitu. Mungkin, ini mungkin. Tapi kalau ininya tetap 0,1 berarti ya 12, sekian dan ini nggak ada jawabannya. Mungkin dijadikan bonus. Nomor 11 ada yang tanyakan? Ya, apakah suaraku putus-putus guys? Dulu. Apakah aku masih di room ya? Aman, Kak. Pan. Sorry ya, ini internetku kurang stabil. Mungkin kalau agak putus-putus aku minta maaf. Aku lanjutin ya ke nomor 12. Pernyataan-pernyataan berikut ini tentang interferensi gelombang adalah benar, kecuali berarti mencari yang salah. Interferensi gelombang adalah peristiwa tumbang tindih gelombang di ruang yang sama. Prinsip superposisi berlaku dalam peristiwa interferensi. Interferensi maksimum atau konstruktif terjadi bila beda fase antara dua gelombang adalah nol atau kelipatan genap dari pi. Interferensi destruktif terjadi apabila beda fase antara dua gelombang adalah kelipatan ganjil dari pi per 2. Interferensi maksimum adalah dua gelombang yang identik sedangkan gelombang dalam amplitude 2 kali amplitude masing-masing gelombang. Jadi definisi interferensi itu sudah betul seperti apa yang disampaikan di opsi A ya. Interferensi adalah peristiwa tumbang tindih gelombang. Dan itu ada konstruktif dan destruktif. Seperti yang C dan D. Konstruktif, ya seperti namanya konstruktif itu bersifat membangun gitu ya. Dan syaratnya tuh tidak ada beda fase ya, atau fasenya tidak beda fase, atau fasenya sama, dan itu betul nol atau kelipatan genap dari pi. Sedang kalau kelipatan genap dari pi itu berarti kan 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya gitu. Sedangkan kalau destruktif itu saling melemahkan. Beda fase, terjadi beda fase. Dan itu betul kelipatan ganjil dari, tapi bukan pi per 2. Itu adalah kelipatan ganjil dari pi. Jadi pi, 3pi, 5pi, dan seterusnya. Maka jawaban yang salah itu yang D. Frekuensi maksimum yang identik menghasilkan gelombang dan amplitude 2 kali. Itu betul saat identik gelombangnya, maka ya dia bertemu ya. Maka saat pertemuan itu jadi 2 kali gitu tingginya, tinggi amplitudenya. Prinsip superposisi itu betul ya. Jadi gelombang satu, ya persamaan gelombang satu misal ditambah persamaan gelombang dua atau itu menghasilkan persamaan gelombang superposisi atau persamaan interferensinya. Itu tuh. Nomor 12 ada yang ditanyakan?
Kalau belum, aku lanjutkan lagi mungkin ya. Kan ke nomor 13. Sebuah gelombang transversal bersimpangan Y dalam meter. Bergantung pada waktu T dan posisi X dalam meter. Y sama dengan 0,2 cos 60 pi T min 20 X plus pi per 2. Gelombang itu termasuk gelombang merambat, gelombang berdiri, frekuensi delta, kelajuan rambat, dan panjang gelombang. Oke. Jadi kita, ya ini gelombang berjalan ya. Tentunya gelombang yang merambat. Persamaan umumnya itu kan Y sama dengan A cos omega T min Kx ditambahkan dengan V. Itu adalah simpangan. Hanya amplitudo omega berarti frekuensi sudut ya. K-nya adalah bilangan gelombang. I itu adalah fase awalnya. Nah, di sini kita tahu ya, dan T itu kan waktu dan posisinya itu dilambangkan dengan X. Berarti kita tahu ini ada T, ini ada X, dan ini juga ada T, ini ada X. Kita tahu bahwa omega sama dengan 60 pi gitu kan. Dari sini kan omega dan ini adalah 60 pi yang di sebelum T. Maka omega itu kan 2 pi F gitu ya. 60 pi. Nah, kita peroleh frekuensinya atau frekuensi ya, frekuensi biasa ya, bukan frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Itu adalah 60 dibagi 2, 30 Hz. Ya, jadi antara ini ya, 30 Hz. Dan untuk mencari kelajuannya, ini maksudnya adalah omega sama dengan 2 pi ya. Itu berlaku dimanapun ya, omega sama dengan 2 pi ya. Terlalu besar. Ya, gitu deh. Kemudian untuk yang K ya, 20 ya. Maka K sama dengan 20. K itu sama dengan 2 pi dibagi dengan lambda. Maka kita perlu lambda adalah 2 pi per 20. Atau lambdanya pi per 10. Atau 0,1 pi. Nah, dari sini kan udah diperoleh ini meter berarti ya satuannya. Frekuensi dan juga cepat rambat panjang gelombang. Maka kita dapat mencari cepat rambat atau kecepatan P itu adalah lambda dikalikan dengan R. Maka lambdanya adalah 0,1 pi dikali 30. Maka 3 pi meter per second. Nah, 3 pi meter per second. Jawabannya yang C ya. Ini kan panjang gelombangnya 0,1 pi. Oke. Ini jawabannya yang C. Untuk yang nomor 13 ada yang ditanyakan?
Kalau gelombang berdiri, kalau gelombang berdiri bagaimana, Kak? Ya, kesamaannya berbeda ya. Kalau gelombang berdiri persamaannya tidak seperti ini. Itu biasanya disebut stasioner. Samaannya ini adalah 2A. Bisa sin, bisa cos ya. Ya, tadi juga bisa sebenarnya sin atau cos. Karena ini cos, aku tulis cos juga aja. Cos KX sin ini omega T gitu. Ini untuk yang gelombang berdiri ini persamaannya. Lanjut ya, kalau nomor 14. Panjang satu gelombang adalah titik terdekat pada gelombang yang memiliki bla 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 yang sama. Ini ada simpangan, arah getar, kelajuan transversal. Ini simpangan, arah getar, dan kelajuan rambat. Iya, kemudian yang C simpangan, arah getar, momentum linear. D kelajuan rambat, kelajuan transversal, dan momentum linear. Kemudian yang E pola gelombang, arah getar, dan kelajuan transversal. Jadi kalau panjang satu gelombang, itu kan biasanya, sorry kalau nggak lurus ya, jadi ya, seperti ini kali ya, kalau dia gelombang misal. Satu gelombang itu kan satu lembah dan satu puncak gitu. Nah, maka gelombang bisa dikatakan kalau berada di puncak, kedua puncak yang berdekatan, atau dua lembah yang berdekatan, atau misal di sini. Atau di sini saat simpangannya itu sama, di sini maka dia juga di sini. Itu adalah satu gelombang, jarak satu gelombang. Maka yang pertama pasti simpangannya sama ya, A, B, dan C. Kemudian arah getar juga pasti ya, bergerak saat dia tuh ke atas atau ke bawah. Misal ada gelombang yang bergerak, ya, misal dia ke atas, ini di bawah. Ini tidak berada dalam satu gelombang gitu, bukan satu panjang gelombang. Jadi yang di atas tuh belum, apa ya, di atas dan di bawah kan arah getarnya beda ya.
Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Maka dia nggak berada dalam satu gelombang. Kalau ini kan di atas atas semua, di bawah semua. Ya, sifat satu gelombang itu seperti itu. Jadi karena datarnya sama dan kelajuan yang sama itu adalah rambat gitu ya. Kelajuan rambat, nggak cuman kelajuan transversal aja. Karena transversal itu belum, apa namanya, nggak semua gelombang merambat transversal gitu. Maka yang lebih tepat itu adalah yang B. Sedangkan untuk momentum linear, gelombang itu kan apa ya, suatu partikel dan masanya itu sangat kecil atau bahkan dianggap tidak ada. Jadi kalau untuk momentum itu gelombang itu tidak memiliki momentum. Dan ini salah ya untuk momentum linear ini. Ya, kayak gitu. Tuh yang nomor 14, apakah ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, aku lanjut ke nomor 15. Diberikan sumber suara yang memancarkan bunyi dengan frekuensi 1000 Hz dan bergerak mendekati sebuah detektor yang diam. Jika detektor ini dapat memantulkan kembali bunyi ke sumber suara dan frekuensi yang terdeteksi kembali adalah 4000 Hz, maka kecepatan sumber suara adalah. Nah, jadi ini ada apa namanya? Sumber suara. Tahu sumber gitu ya. Aku tulis sumber suara aja. Biar sama sumber suara. Dan dia memancarkan bunyi ya. Frekuensinya itu adalah 1000 Hz. Dia juga bergerak mendekati detektor. Dimana detektor ini tuh dapat memantulkan kembali gitu ya. Memantulkan kembali saat dia menerima 1000 Hz. Dia dipantulkan kembali dan saat kesembilan frekuensinya terdeteksi. Saat terdeteksi di sumber suara, itu memiliki frekuensi 4000 Hz. Itu ya. Nah, ini terdeteksi sebesar beberapa ya frekuensi tertentu saat frekuensi ini dipantulkan kembali. Jadi 4000 Hz kayak gitu ya. Ini V-nya adalah V sumber suara, VSS ya. Ini V-nya adalah V detektor. Karena dia diam, maka V-nya 0. Nah, VSS-nya itu, oh yang dicari ya, yang dicari. Oke, dari persamaan tuh ya, efek Doppler. Fs sama dengan V plus minus Vs per V plus minus Vp dikalikan dengan Fp. Maka Fs itu adalah frekuensi sumber. Ini frekuensi pendengar. V itu kecepatan bunyi di udara. Itu ini ya, 340 meter per second. Ini adalah suatu ketetapan ya.
VS itu kecepatan sumber dan VP kecepatan pendengar. Nah, plus minus itu di bagaimana cara menentukannya itu ya. Plus minus itu ditentukan begini ya. Jadi ada pendengar, ini ada sumber. Saat suatu pendengar itu mendekati sumber, maka nilai kecepatan dari pendengar itu adalah positif. Saat pendengar itu menjauhi sumber, ya, negatif. Nah, saat sumber itu mendekati pendengar, itu bernilai negatif. Itu adalah kecepatan sumbernya. Terus saat sumbernya menjauhi, itu bernilai positif. Gitu. Nah, di sini dari kasus awal ya, kasus yang pertama. Sumbernya adalah sumber suara dan pendengarnya detektor. Mobil satu ya, pendengarnya detektor. Maka F sumber, tuh aku masukin langsung aja ya, 1000 sama dengan V dari kecepatan udara tuh 340 plus minus sumber. Karena sumbernya dia mendekati detektor, maka menjadi negatif ya. 340 min V sumbernya tadi, PSS-nya ditanya. PSS per T-nya 340, kemudian karena dia pendengarnya diam, maka 0 atau enggak aku tulis. Kali Fs-nya, tadi aku simbolkan dengan F ya. Jadi ini adalah yang diterima itu dari detektor. F, frekuensi yang diterima detektor. Nah, oke. Untuk kasus yang kedua, saat dia dipantulkan kembali, maka sumbernya itu adalah detektor. Nah, frekuensi sumber tadi kan yang didengar detektor itu adalah F ya. Maka saat dipantulkan kembali dia punya frekuensi 4000 ya tadi. Saat didengar oleh sumber suara. Maka P ditambah VS, maka berarti berapa? P-nya 340 ya. 340 VS di sini sumbernya adalah detektor. Dia tidak berjalan, maka 0. Jadi tetap 340 dibagi dengan 340. PP pendengarnya tadi kan mendekati detektor, maka jadi positif plus PSS. Nah, di sini ada yang sama, ya kan? Frekuensinya ini sama. Maka kita boleh dimasukkan substitusi yang 2 ke 1 atau disamakan aja. Aku lebih suka disamakan. Maka ini dulu. Maka F sama dengan, sebenarnya sama aja ya. Masukin aja lah ya. Ini mungkin persamaan 1, ini persamaan 2. Maka substitusi 2 ke persamaan 1. Jadinya 1000 sama dengan 340 min VSS per 340 dikali 340 per 340 plus VSS dikali 4000. Nah, coret-coret, coret-coret. Berarti ini 340 plus VSS sama dengan ya 4 dikali 340 min VSS. Nih. Ya, oh, betul ya. Maka ini 340 plus VSS sama dengan 340 dikalikan dengan 4 itu 6, 0, 3 kali 4, 12. Ditambah 1, 13 ya. 1360 min 4 PSS. Dijadikan satu ruang, berarti 5.
SS sama dengan 1360, min 340. 5 PSS sama dengan 1020. PSS-nya berarti 1020 1020 dibagi 5 sama dengan 10 bagi 5 2. 0,4 meter per sekon. 204 meter per sekon. Jadi jawaban yang betul adalah yang E. Nomor 15, adakah yang ditanyakan? Kalau belum ada, aku lanjut ya. Nomor 15, nomor 16, sebentar. Aku SS dulu. Kok di situ? Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait peristiwa layangan orbit dari dua gelombang bumi. Frekuensi kedua gelombang bunyi sama, amplitudo layangan konstan, amplitudo layangan nilai minimum. Ketika terjadi interferensi konstruktif oleh kedua gelombang bunyi, terjadi peristiwa interferensi konstruktif dan interferensi destruktif oleh kedua gelombang bunyi. Frekuensi layar merupakan penjumlahan masing-masing frekuensi gelombang bunyi. Jadi kalau layangan adalah ini layangan, bukan layangan yang diterbangkan ya. Layangan atau blitz itu terjadi saat frekuensi yang hampir sama. Jadi dia tidak betul-betul sama gitu ya. Ini berarti yang A salah. Dan amplitude layangan itu tuh berubah-ubah karena saat dia terjadi layangan itu akan naik, akan turun seperti itu. Jadi amplitudenya berubah-ubah gitu. Dan seperti tadi ya, interferensi juga terjadi di layangan ini. Ya, konstruktif dan destruktif. Konstruktif berarti saat dia membangun, maka amplitudenya maksimum. Ya, sorry. Sebentar. Ya. Nah, wait. Tadi ada kendala teknis. Amplitudo ya. Sedangkan kalau destruktif dia minimum gitu. Minimum and konstruktif harusnya destruktif ya, ini salah. Nah, ini yang betul adalah yang dia terjadi interferensi juga konstruktif dan destruktif. Dan frekuensi layangan merupakan penjumlahan masing-masing frekuensi gelombang bunyi. Kalau frekuensi layangan atau F-beats itu bukan penjumlahan, tuh beda ya.
itu adalah selisih dari frekuensi kedua gelombang itu satu minus dua. Jadi nilainya tetap positif gitu. Frekuensi layangan. Untuk nomor 16 ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, aku lanjut ke nomor 17. Ya, nomor 16 ini nomor 17. Gambar berikut merupakan membran kecil 1, 2, 3, 4, 5 terletak pada suatu lingkaran maya dengan sumber suara S. Urutan besar intensitas suara dari intensitas besar ke intensitas kecil pada membran tersebut jika sumber memancarkan daya sebesar 120 watt. Jadi sumber itu memiliki daya yang konstan ya, sama 120 watt. Dan yang ditanya adalah intensitas. P, iya, I sama dengan P per A. Intensitas adalah daya dibagi dengan luas. Nah, di sini luasnya luas permukaan ya. Eh, ya, karena bunyi, maka dia luasnya adalah luas bola gitu ya. Luas permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Nah, yang diketahui itu adalah jaraknya atau jari-jari ya, radiusnya gitu. Dan juga ukurannya ini ada yang kecil, ada yang lebih besar. Maka I itu sebanding dengan 1/r kuadrat. Agar intensitasnya besar, maka jaraknya harus semakin dekat gitu. Maka dari sini kita tahu bahwa jarak 1 dan 2 itu sama di radius yang sama. Nah, maka oleh karena itu kita harus melihat juga ininya, luas dari yang kedua dan yang pertama. Kalau kita lihat, yang pertama itu memiliki luas yang lebih besar. Maka karena luas yang lebih besar, intensitasnya akan lebih kecil dari yang kedua gitu. Maka urutannya adalah 2, 1. Kemudian dilanjutkan dengan letak atau radius yang paling kecil ke yang paling besar gitu. 5, 4, 3. Oke. Radius kecil ke intensitasnya tinggi. Luas kecil, intensitas tinggi. Jawabannya yang 21543 atau yang B. Nomor 17 ada yang ditanyakan teman-teman. Kak, itu kalau urutannya 1, 2, 5, 4, 3 betul juga kan? 1, 2, 5, 4, 3 itu salah karena luasan dari yang 1 dan 2. Coba lihat itu kan luasnya itu lebih besar yang 1 ya. Nih, jadi kayak dia tuh punya luasan ininya atau panjangnya ini ya. Ini kan cuma segini gitu. Oh, oke Kak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum ada, aku lanjut ke nomor 18 ya.
termometer Kelvin dan termometer Fahrenheit saat digunakan untuk mengukur suhu suatu sampel menunjukkan nilai pembacaan yang sama. Suhu sampel tersebut dalam skala Celcius adalah, ya seperti teman-teman tahu ya, yang bisa dihafalkan juga atau dicatat ya, bahwa titik didih dari ini adalah Kelvin itu adalah 373, dan titik bawahnya 273. Sedangkan untuk Fahrenheit itu 212, ini adalah 32. Nah, persamaan umum dari ini ya, dari konversi suhu ya. Konversi itu misal K itu memiliki suhu Y, itu memiliki suhu X ya. Ya terserah termometer apapun, salah satunya punya suhu Y dan suhu X gitu. K Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini kayak perbandingan matematika gitu ya. Dimana itu adalah Y1 dan X1 batas bawah ya. 2 dan Y2 itu batas atas. Kita terlempar ya. Apakah masih pada di sana? Nah, aku lanjutin sampai nomor 16 ya. Masih, Kak. Oke. Iya. Jadi tinggal dimasukkan aja. Kalau di sini berarti karena X dan Y sama ya. Saat pembacaan yang sama, maka X dan Y sama. Disamain dengan X aja. Maka langsung saja ya. X min untuk yang Kelvin berarti 273 per X. Kok X lagi ya? Ini 373 min 273. Sama dengan ini X min 32 per, sorry lagi, kita lempar lagi. Ini ya, X min 32 per, ini titik didihnya 212 min 32. Dengan ini ya, X min 273 per ini 100 sama dengan X min 32 per 212 min 32 itu 180. Nanti diperoleh ya dengan menyelesaikan persamaan matematis ini ya, dikalikan. Berarti 18 X min 273 sama dengan 10 X min 32. Kalau 18 X min 273 dikali 18 itu adalah 49. Itu 4 sama dengan 10 X min 320. Ininya X, yang ada X-nya dipindah ke kiri. 18 X min 10 X sama dengan min 320 plus 4914. Jadinya 4594. Ini adalah 8X. X-nya 4594 dibagi 8. Diperoleh nilai 574,25. Ini Kelvin atau derajat Celcius gitu ya. Untuk menjadikan ke derajat Fahrenheit. Untuk menjadikan ke Celcius, maka kalau Kelvin, kalau Celcius
dari Kelvin adalah Kelvin min 273 gitu ya. 574,25 min 273 301,25 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang C. Ya, jangan lupa dikurangi 273. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, karena belum ada pertanyaan lagi ya. Dan ini udah jam 17.06. Mungkin aku akhiri dulu ya. Untuk pembahasan soal sampai nomor 25 mungkin akan segera aku kirimkan ya. Ditunggu aja di drive-nya. Dan terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Aku akhiri dulu. Semangat buat UASnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Kak Kak. Ismi. Kak. Sama-sama guys.